Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga hari ini semuanya baik ya. Perkenalkan, nama Ibu Rizka Adelia. Panggil saja Ibu dengan sebutan Ibu Rizka. Hari ini Ibu Rizka akan memberikan pembelajaran tentang 4 kitab-kitab Allah yang diturunkan pada para nabi. Apa saja kitab-kitabnya? Dan siapakah keempat nabi itu? Untuk mengetahui lebih lanjut, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, angkat kedua tangan kalian, kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Artinya, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Amin. Baiklah, ini adalah nama-nama kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada para nabi. Kitab suci yang pertama yaitu kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kitab suci Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang ketiga, kitab suci Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan yang keempat, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang keempat kitab-kitab suci Allah. Dengarkan dengan baik ya. Yang pertama, kitab suci Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang diyakini oleh umat muslim sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk manusia dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat, serta mengandung ajaran tentang akidah, syariah, dan akhlak. Siapa yang di sini tahu dengan Al-Quran? Pasti tahu semua kan? Karena Al-Quran adalah kitab suci kita sebagai umat Islam. Kemudian yang kedua, Injil. Injil adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab ini diturunkan untuk menjadi pedoman bagi umat Nabi Isa, yaitu kaum Nasrani, dan berisi petunjuk serta cahaya untuk menuntun mereka. Injil juga membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, serta mengandung petunjuk, cahaya, dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, anak-anak, jadi kitab Injil adalah kitab terdahulu sebelum Al-Quran. Jadi, kita dahulu mengikuti kitab Injil. Tapi setelah ada Al-Quran, kita mengikuti kitab Al-Quran. Lanjut ya. Yang ketiga, kitab Taurat. Kitab Taurat sama seperti Injil dan Al-Quran. Kitab Taurat juga kitab Allah. Penjelasannya, Taurat adalah kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab ini berisi petunjuk dan hukum Bani Israel agar mereka dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah. Taurat juga dikenal sebagai salah satu kitab samawi atau kitab yang diturunkan dari langit dalam agama Islam bersama dengan Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, anak-anak, jadi kitab yang diturunkan dari langit bukan kitab Al-Quran saja, tetapi kitab Taurat juga, karena kitab Taurat adalah kitab dari Allah untuk umat manusia sebelum diturunkannya kitab Al-Quran. Lanjut ya, yang terakhir, kitab Zabur. Kitab Zabur sama seperti Injil, Al-Quran, dan Taurat. Kitab ini juga berasal dari Allah. Penjelasannya, Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Daud. Dalam Islam, Zabur diyakini sebagai salah satu dari 4 kitab suci. Selain Taurat, Injil, dan Al-Quran, kitab Zabur berisi nyanyian-nyanyian pujian dan doa yang digubah oleh para nabi pada masa lalu berdasarkan ilham ilahi. Demikian penjelasan tentang kitab-kitab suci Allah. Sekarang Ibu Rizka mau tanya nih, mengapa umat Islam hanya memakai Al-Quran padahal kitab suci Allah ada 4? Siapa yang tahu? Ayo. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan mengapa Islam hanya memakai kitab Al-Quran padahal kitabnya ada 4. Alasannya karena mereka meyakininya sebagai wahyu Allah, atau kita sebagai umat Islam meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang terakhir dan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup lengkap yang mencakup berbagai aspek, mulai dari akidah, ibadah, hingga muamalah. Jadi kesimpulannya, bukan berarti kitab-kitab yang lain itu kitab yang tidak bagus, tapi kitab-kitab yang lain juga merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Tapi kitab Al-Quran adalah penyempurna dari keempat kitab tersebut. Baiklah, demikian penjelasan singkat mengenai kitab-kitab suci Allah yang diturunkan pada Nabi. Semoga video ini bermanfaat. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya Ibu Rizka Adelia akan mengakhiri dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.